nggak adanya jembatan, jadi sungai ini harus diterabas. Jembatannya masih jembatan kayu, cukup mengerikan ada di sini, dan nggak ada lagi akses lain selain jembatan ini untuk sampai di Gunjemak. Ibu tahu siapa nggak? Nggak tahu. Indonesia telah menginjak usia 78 tahun. Namun lafal terakhir dalam Pancasila rupanya belum merata terhadap semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia amat jauh dirasakan oleh warga di pelosok perbatasan negeri. Tim Indonesiaku bertolak menuju desa terakhir di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu wilayah garda terdepan RI. Inilah potret minimnya infrastruktur yang ada di pelosok perbatasan negeri. Hal seperti ini berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan warganya. Selamat datang di Indonesiaku. Fasilitas dasar bagi mereka di pelosok perbatasan hingga kini masih menjadi angan-angan. Desa Suruh Tembawang terdiri dari 3 dusun. 2 diantaranya yakni Gun Tembawang dan Gun Jemak, menjadi wilayah yang sampai sekarang masih mengekor ke negeri jiran Malaysia. Kami memulai perjalanan dari pusat Kecamatan Entikong yang berkisar 40 km untuk tiba di Gun Jemak. Sebagian jalan yang kami tempuh merupakan jalur inspeksi patroli perbatasan atau JIPP yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan pada 2017 silam. Ironi, kondisi jalan ini semakin terbengkalai hingga sulit dilewati. Sekarang ini kondisinya mulai turun hujan dan jalanan yang kami lalui ini masih jalan bebatuan, jadi sangat licin sekali. Konstruksi jalan ini bukanlah aspal mulus, melainkan berbobot pasir dan batu sungai yang dapat menimbulkan resiko tinggi saat melintas. Selain itu, 2 aliran sungai harus kami tempuh tanpa adanya fasilitas jembatan. Lagi-lagi karena nggak adanya jembatan, jadi sungai ini harus diterabas. Dalam banget sampai motornya tuh mati. Di sungai kedua ini tak ada perahu rakit untuk menyeberang, sehingga mau tak mau motor harus turun ke dalam air. Usai didiamkan sejenak, motor yang saya tumpangi ini menyala kembali dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari aliran sungai, kami dihadapkan dengan jembatan yang jauh dari kata layak. Para penumpang harus turun dari kendaraan agar terhindar dari resiko amblas. Jembatan kayu, tapi sepertinya sudah lapuk gitu. Jadi motor harus lewat dulu, penumpangnya turun ngelewatin jembatan ini juga. Jembatan dengan kondisi memprihatinkan inilah yang kerap kali ditemui sepanjang perjalanan. Seluruhnya merupakan swadaya masyarakat. Realita memilukan ini mau tidak mau ditelan warga pelosok perbatasan sejak Indonesia merdeka. Sebelum tiba di tujuan kami, satu lagi jembatan mengenaskan harus dilewati. Jembatan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang warga Gun Jemak yang menjadi satu-satunya akses untuk sampai. Namun hingga sekarang tak pernah direhabilitasi. Kita bertemu satu jembatan lagi untuk sampai di Gun Jemak, tapi ini emang agak unik ya, jembatannya masih jembatan kayu. Cukup mengerikan ada di sini. Kalau Pak misal nggak sanggup, saya turun dulu Pak. Ya. Turun nggak? Soalnya nggak seimbang. Ya. Saya memilih untuk turun aja dari motor karena ini benar-benar masih jembatan kayu gantung gitu. Dan nggak ada lagi akses lain selain jembatan ini untuk sampai di
di Gunjemak. Usai tiba di Gunjemak, saya bertemu sejumlah warga yang tengah siap menjual hasil panen mereka. Bukan menuju arah pusat kecamatan Entikong, melainkan bertolak ke wilayah Malaysia yang hanya 1 jam waktu tempuh. Kami berkendara hingga lokasi patok perbatasan negara sebagai pemisah antara Dusun Guntembawang yang masuk wilayah Kalimantan Barat dan Kampung Sapit di wilayah Sarawak, Malaysia. Warga Guntembawang, Gunjemak, dan Kampung Sapit dahulu merupakan satu keturunan dari nenek moyang suku Dayak Bidayuh dan Melayu. Proses terbentuknya negara-negara di Asia Tenggara ditentukan oleh para penjajah era kolonial yang membagi wilayah kekuasaan mereka pada abad ke-19 demi kepentingan ekonomi politik para penjajah kala itu. Akibatnya, batas negara tak beririsan dengan batas kultural yang dianut masyarakatnya. Hal inilah yang terjadi antara Indonesia-Malaysia di perbatasan Pulau Kalimantan. Hingga kini, warga yang berada di kedua sisi batas itu masih serumpun yang terpaksa memiliki identitas bangsa yang berbeda. Ratusan tahun berlalu, garis batas negara tak dapat menghapus realitas sosial yang terbentuk sejak dulu. Interaksi lintas batas seperti aktivitas jual beli hasil bumi tetap berjalan demi keberlangsungan ekonomi mereka. Ya, tak dapat dipungkiri, teritorial wilayah Gunjemak dan Guntembawang sangat dekat dengan Kampung Sapit dibandingkan jika harus menjual hasil panen ke Entikong yang memakan ongkos 2 kali lipat. Dengan segala fakta memprihatinkan, warga di pelosok perbatasan RI menyimpan harapan kelak akan terjadi perubahan bagi kehidupan mereka. Sabinus salah satunya. Dirinya ingin menggunakan hak pilih yang ia miliki pada waktu pemilihan umum dalam hitungan bulan mendatang. Kalau misalkan baru tahun ini nyoblos gitu, kira-kira tahu nggak sih calon-calon pemimpinnya itu siapa aja? Yang sekarang. Lupa juga sih saya namanya. Lupa ya? Oh, jadi emang nggak begitu kenal ya sama calon pemimpin yang nanti berlaga di pemilu 2024 ya, Bang? Oke, terus kalau nanti Abang minatnya gimana? Minat nyoblos apa? Enggak deh. Sudah, soalnya nama ada terdaftar. Oh gitu, sudah terdaftar namanya sebagai calon pemilih. Hal-hal yang berubah nggak sih selama ini ganti kepemimpinan, ganti presiden tuh ada yang berpengaruh nggak buat warga Gunjemak? Nggak ada sih. Nggak ada. Sama sekali nggak ada pengaruhnya. Iya. Presiden pernah datang ke sini nggak? Nggak pernah. Nggak pernah lihat warga Gunjemak seperti apa? Nggak pernah sama sekali. Memang nggak pernah, Mas. Artinya siapapun pemimpinnya mungkin nggak begitu terasa perubahan signifikan ya, Bang? Iya. Harapannya apa kalau kayak gitu? Harapannya ya mudah-mudahan jalan ini diperbaiki lah. Kalau memang ada rasa peduli terus sama masyarakat, sama pelosok, termasuk kami yang warga Gunjemak, memang sangat butuh akses jalan yang bagus lah. Faktor jalan buruk amat berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan warga di pelosok perbatasan RI. Mereka tak memiliki pilihan lain selain melakoni aktivitas jual beli di negeri jiran. Waktu berdetak 1 jam lebih cepat di Gunjemak dan Guntembawang dibandingkan waktu Indonesia Barat, sebagaimana wilayah Kalbar pada umumnya. Selain waktu yang mengikuti Malaysia, transaksi mata uang turut menjejaki aturan yang berlaku di sini. Warga Gunjemak dan Guntembawang hingga kini jarang menyimpan rupiah. Tiba di sebuah kios di Kampung Sapit, kami langsung menimbang hasil panen. Hari ini, keluarga Sabinus membawa sejumlah karung dan keranjang yang berisi bermacam komoditi seperti ketimun, jahe, hingga kucai. Usai ditimbang, panen warga hari ini menghasilkan 20 kg jahe, 25 kg ketimun, dan 15 kg kucai. Total yang diperoleh menjadi Rp272,50 yang berkisar Rp890.000. Selain menjual hasil alam, Kampung Sapit juga menjadi destinasi warga Gunjemak untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Kak, ini garam harganya berapa kalau satu kemasan gini?
Ini yang 500 gram ada Rp1.8. Oh, Rp1.8 sen. 80 sen. Kalau rupiahnya berapa? Rupiah tidak tahu. Oh, nggak tahu. Tidak tahu duit ya. Kalau Kak Jima memang asli orang Sapit? Iya, memang asli sini. Sudah tinggal di sini dari dulu? Dari dulu. Oh, nah ini kan di warungnya Kak Jima ini, kalau biasanya sehari-hari memang menerima hasil kebun, hasil tani dari warga Gunjemak ya? Iya, Gunjemak, Guntembawang, sama juga. Oh, tapi kakak lebih nerima apa, ringgit aja atau nerima rupiah juga? Ringgit saja, so rupiah tidak tahu. Oh Mau gitu. jual gitu. Oke. Nah kalau orang sini juga biasa belanja bahan-bahan sembako kayak gini ke sini? Memang di sini. Sebab dari dulu kan memang sudah buka lama. Jadi orang pun selalu sudah biasa sini sajalah. Gitu. Karena dekat ya dari Gunjemak ya. Nah kalau di sini produknya semua produk Malaysia? Iya, semua produk Malaysia. Tapi kakak kalau apa namanya biasa jual, nerima hasil jual ini, jual hasil tani itu ngikutin harga pasar atau gimana sih? Iya, ikut pasaran. Ikut harga pasaran aja. So dia tidak tetap lah, dia macam ada naik, ada turun. Jarak yang jauh dan jalan buruk lagi-lagi merupakan penghambat bagi warga Gunjemak untuk belanja sembako ke Entikong. Hal ini berakibat pada produk yang sehari-hari digunakan warga merupakan produk Malaysia yang amat tak asing bagi mereka sebagai WNI. Nah jadi kalau untuk sembako sehari-hari warga Gunjemak ini belanja ke Kampung Sapit yang sudah masuk di wilayah Malaysia. Jadi transaksinya menggunakan ringgit ya Kak ya. Di sini nggak nerima rupiah ya sama sekali. Jadi memang biasa warga Gunjemak juga menyimpan ringgit gitu untuk aktivitas transaksi sehari-hari seperti beli keperluan pokok seperti ini. Selain kemudahan mengakses bahan pokok, di Kampung Sapit, bahan baku bangunan juga terbilang mudah didapat. Hal ini terlihat dari bentuk rumah warga Kampung Sapit yang sudah banyak menggunakan batako sebagai tembok mereka. Sementara kondisi sebaliknya amat terasa dengan bangunan rumah di Gunjemak yang rata-rata masih menggunakan anyaman dan kayu. Meski begitu, lahan garapan milik warga Gunjemak terbilang lebih luas dibanding lahan tani di Kampung Sapit yang lebih padat penduduk. Seperti kebun timun yang memiliki luas lebih dari 2 hektar ini. Tumbuh di atas perbukitan, ketimun yang terbilang asal tanam ini bisa panen 3 bulan sekali. Timunnya besar-besar. Nah, ini tuh subur banget, cuman memang nggak banyak. Sekarang kita mau ngumpulin aja timun yang bisa diambil. Tanaman menjalar ini tumbuh bersama tanaman liar lain di sekitar padi ladang yang digarap warga. Ketimun menjadi berkah tersendiri yang secara tak sengaja tumbuh dan dikelola warga, hingga akhirnya menjadi salah satu sumber penghasilan mereka. Kalau ke Entikong berapa jauh, kalau ke Sapit berapa jauh perbandingannya Bu? Ke Entikong 1 hari. 1 hari? Tepeng 1 hari. Kalau ke Sapit berapa? Sapit 1 jam. 1 jam sampai. Siapapun yang jadi pemimpin nanti ngertilah kami ke pelosok kayak gini.